Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustadz Zainal di mata pelajaran PABD, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Ma'un dan tolong menolong. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un dalam Al-Quran berada di urutan ke-107. Mari kita sama-sama perhatikan bacaan bunyi surat Al-Ma'un berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Di dalam surat Al-Ma'un, isi kandungan ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa saja mereka? Yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa itu arti menghardik? Menghardik adalah mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar atau membentak-bentak. Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Yang selanjutnya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok kenapa orang-orang yang sholat kok masih celaka? Maksud celaka di sini adalah orang-orang yang sholatnya karena ingin dipuji oleh orang lain dan bukan karena Allah, dan semata-mata hanya ingin berbuat riya. Maksud isi kandungan surat Al-Ma'un di sini yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang buruk hingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan, atau disebut juga sebagai orang yang mendustakan agama. Sifat-sifat buruk manusia yang dimaksud adalah seperti beberapa sifat manusia yang mendustakan agama, mengabaikan anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sifat seperti ini ada karena manusia tidak mempercayai akan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat melalaikan dalam sholat dan bersifat riya. Lalai dalam sholat maksudnya adalah tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Mereka yang ria dan enggan menolong dan dengan barang-barang yang berguna adalah salah satu tanda orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini sesungguhnya Allah memberikan anugerah dan kenikmatan. Semua harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah yang sifatnya hanya sementara. Setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan sekelilingnya, sebab di lingkungan sekitar kita masih banyak orang yang hidupnya kurang beruntung, seperti anak yatim piatu dan fakir miskin. Mereka termasuk ke dalam golongan yang patut mendapatkan pertolongan. Terhadap mereka dilarang berbuat aniaya, baik melalui lisan maupun perbuatan. Itulah salah satu bentuk kepedulian sosial kita, harus saling berbagi dengan orang lain, terutama dengan kaum du'afa. Kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada mereka yang fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai kepada orang-orang yang kaya yang tidak membantu fakir miskin. Allah juga tidak suka kepada orang-orang yang lalai dalam menjalankan sholatnya, serta kepada orang-orang yang ingin dipuji dalam setiap perbuatannya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang usianya tetapi buruk amalnya.
Nah, dengan mempelajari Quran surat Al-Maun ini, khususnya dengan menghafal surat Al-Maun serta memahami isi kandungan surat tersebut, diharapkan kita akan memiliki sikap tolong-menolong terhadap sesama dan berbaik sangka kepada umat manusia. Dengan adanya sikap tolong-menolong tersebut terhadap manusia sesama akan menjadikan kita semakin mantap terhadap keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perintah di dalam surat Al-Maun yang pertama yaitu cintailah anak yatim, dan yang kedua berilah makan kepada orang yang fakir miskin atau kaum duafa, dan yang ketiga rajinlah sholat dan ingat selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ingat yang lain. Jangan ingat ibadah kita hanya untuk dipuji orang lain. Beribadahlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang suka menolong. Misalkan saja anak-anak meminjamkan pensil, penghapus, penggaris atau alat-alat tulis yang lainnya. Biar lebih jelas, Ustadz akan menjelaskan materi tentang tolong menolong. Marina, kita sama-sama lihat cuplikan video tentang tolong menolong. Berikut penjelasannya. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Ta'awun yaitu suatu usaha untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tolong menolong sangat dianjurkan dalam agama. Orang yang tidak memiliki sifat tolong menolong digolongkan sebagai pendusta agama, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maun ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita tolong menolong dalam hal maksiat dan dosa. Sikap tolong menolong juga dapat mendatangkan manfaat bagi kita, di antaranya yang pertama, menimbulkan rasa empati dan peduli dalam setiap pribadi masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan bagi orang lain. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir, mempererat tali persaudaraan. Dari cuplikan video tersebut, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya ketika kita menolong sesama, maka perbuatan yang kita lakukan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang yang kita tolong. Dan manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pada orang yang kita tolong, tetapi kita pun akan merasakan manfaat dari perbuatan kita itu sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang Quran surah Al-Maun dan isi kandungan di dalam surat Al-Maun itu sendiri, serta perintah tolong menolong. Ketika kita menolong sesama manusia, jangan memandang status apapun, karena dalam ungkapan bahasa Arab, man yazra' yaksud. Ketika kita menanam, maka kita akan menuainya. Ketika kita menanam kebaikan, maka kebaikan itu akan kita tuai nanti ketika kita sudah melakukan kebaikan tersebut. Baiklah, sebelum video ini berakhir, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di halaman 11 sampai 12. Ada PG dan juga esainya. Mohon dikerjakan ya, Nak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.